Gila ya, warga Aceh sampai mengatakan, Kang Deddy Mulyadi saya tolak untuk datang ke sini. Kenapa? Karena saya sudah jatuh. Jatuh apa? Jatuh cinta. Saya melihat ungkapan ini adalah ungkapan dalam, ungkapan spiritualitas atas kesan terhadap kedatangan Kang Deddy Mulyadi ketika pada saat mereka membutuhkan uluran bantuan, tangan Kang Deddy Mulyadi mengulurkan dan memberikan mereka apa yang mereka butuhkan. Walaupun itu tidak menggantikan semua yang telah hilang dari mereka, tetapi kedatangan itu, sentuhan itu, tentulah sangat berarti. Yang baru ditinggal atau baru pertemuan sebentar saja teman-teman, karena orang ini tulus datang. Setelah LDR lagi, berjarak lagi karena harus bertugas di tempatnya yang tempat tersebut jauh, itu merindukan, ada kesan rindu yang tumbuh. Apatah lagi orang yang memang terbiasa bareng, tiba-tiba harus terpisah oleh keadaan. Harus terpisah oleh jarak seumpama. Ya nggak jauh-jauh, seumpama Kang Deddy kan punya istri, Abu Ane misalnya. Katakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan, ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teh bener teh. Dua Itu pasti kayak ada kesan rindu, walaupun kita tidak etis bicara begini karena memang satu di antara keduanya telah memiliki pasangan. Tapi kita di sini bicara dari aspek psikologinya, teman-teman, nggak bicara hubungan rumah tangga keduanya. Ya, kita akan tampilkan bagaimana kerinduan warga Aceh terhadap Kang Deddy Mulyadi dan tentang bagaimana antusias masyarakat Sumatera atas kedatangan Kang Deddy Mulyadi kepada mereka. Ya, kita tampilkan di sini ya. Silakan. Saya masyarakat Sumatera Barat menolak keras kehadiran KDM di Sumatera Barat. KDM datang ke Sumatera Barat mengantarkan 6 miliar bantuan untuk Sumatera Barat. Saya sendiri menolak keras kehadiran Bapak KDM ke tempat kami di Sumatera Barat. Karena KDM telah membuat kami jatuh. KDM telah membuat kami warga Sumatera Barat jatuh. Kami terlalu terjatuh. Jatuh cinta pada KDM. Jatuh hati pada KDM. Ya, kenapa kami menolak, Pak? Karena kami takut sebuah perpisahan dengan KDM. Seorang pemimpin Jawa Barat yang sangat mempunyai hati yang sangat mulia. KDM telah hadir di tengah-tengah masyarakat Sumatera, memberikan obat batin yang sangat dinantikan oleh warga-warga kita yang kena bencana. KDM, kami warga Sumatera Barat mengucapkan ribuan terima kasih kepada KDM yang telah meringankan beban saudara-saudara kami yang ada di Sumatera. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menitipkan seorang pimpinan di Jawa Barat yang mempunyai hati, yang mempunyai jiwa yang sangat lembut. Berikan beliau rezeki yang berlimpah ruah ya Allah. Berikan KDM rezeki yang berkah ya Allah. Berikan KDM umur yang panjang ya Allah. Hanya doa yang bisa kami berikan dari Sumatera Barat untuk KDM. Tetap menjadi pemimpin yang terbaik. Tetap menjadi orang yang rendah hati KDM. Saya sih sebenarnya kepengen ketemu ya KDM. Cuman belum ada waktu ya kita untuk berjumpa. KDM, I love you full dari kami warga Sumatera Barat ya KDM. Terima kasih banyak atas bantuannya untuk kami orang yang ada di Sumatera yang kena bencana. Assalamualaikum, salam rindu KDM. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa. Lah, alasan mau nyari saudara di Aceh. Bilang aja mau ngonten. Itu kata orang-orang yang gak suka sama Kang Deddy Mulyadi. Coba lihat video ini nih.
Hatur nuhun. Ya Allah, hatur nuhun. Teteh sugema pisan. Lihat tuh, hah? Teteh, selamat kabeh teteh. Hatur nuhun aa. Maknya kudu beja-beja aing boga dulur di Aceh, boga dulur di Sumatera gitu. Nah, ambe naon atuh. Tah tingali buktina. Oh, hayo we konten bari nekeun we konten ieu atuh da. Kamera-kamera manehna. Inilah Deddy Mulyadi saat mengunjungi ke Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Aceh. Kemanapun beliau pergi selalu penuh dengan masyarakat ya. Berbondong-bondong ingin melihat Kang Deddy Mulyadi mungkin ya. Wah, ada nggak nih yang lain kayak gini? Lebih dari RI 1. Mantap kan? Sekarang bukan bermenung zaman bermenung. Nah, mari bersama, oh adik, memetik bunga. Mari menyusun seroja bunga seroja. Hiasan sanggung remaja putri remaja, rupa yang elok jangan dimanja, pujalah dia oh saja. Itu turunin barang. Iya, nggak itu Pak. Yang di Padang. Oh, di Padang. Ngepost di Padang. Ayo langsung ke barang. KDM makan di atas pesawat. Ternyata KDM mengenyangkan para warga yang terkorban bencana. Namun untuk perutnya sendiri belum diisi. Dia belum makan. Nah, jadi dia makan di atas pesawat. Jadi pada saat mereka membagi-bagikan sembako, membagikan bantuan berupa pakaian, roti, segala macam itu untuk masyarakat, masyarakat diharapkannya supaya kenyang. Dan ternyata beliau sendiri belum makan. Dan ini di fotonya dia sedang makan ya. Jadi saya ikut terharu ya melihat begitu pengorbanan beliau ya. Dia itu sungguh baik, memang tidak dibuat-buat benar. Dia sampai lupa makan, sampai nggak sempat dia makan ya untuk memasukkan makanan ke dalam perutnya. Ini pemimpin yang bagus, ini pemimpin yang sangat baik ini. Makan nasi bungkus di atas pesawat ya. Entah apa ya lauknya kita nggak tahu, yang pasti itu nasi bungkus ya. Nah, untuk teman-temanku yang lain, ini perhatian bagi untuk seorang pejabat ya seperti KDM inilah ya. Nah, terus ternyata kepulangan dia ke Jawa Barat ini ternyata belum sampai, bukannya cukup sampai memberi yang kemarin, dia bahkan membeli lagi ya. Dia memborong, mungkin karena dia melihat warga-warga di sana mungkin takut tidak ada pakaian, atau dampaknya ada yang mengeluh tidak ada pakaian dalam. Jadi dia ini memborong berapa juta saja, dia memborong pakaian dalam wanita yang katanya yang bra, yang CD katanya dibelikannya semua untuk para emak-emak di sana. Mungkin dia kasihan ya. Mungkin di sana kemarin ada yang mengeluh, Pak, kami nggak sempat pakai pakaian dalam. Barangkali seperti itu ya. KDM sungguh perhatian. Jadi katanya meskipun dia sudah lama, katanya saya tidak pernah beli pakaian dalam seperti ini, apalagi untuk wanita, tapi katanya demi para korban yang belum terjangkau, yang belum mendapatkan bantuan, dia malah belanja lagi. Sebenarnya dia bilang katanya supaya ekonomi itu stabil lebih baik belanjanya langsung ke Sumatera ya. Namun sekarang karena dia sudah pulang ke Jawa Barat, terpaksalah dia beli lagi di daerah Jakarta, di daerah sana ya, di daerah tempat dia sana ya, di Jakarta atau di Bandung. Pokoknya dia ini ada videonya, dia sedang berbelanja pakaian, memborong ya. Jadi bantuan itu masih tetap mengalir meskipun dia sudah berangkat kemarin ya. Terima kasih Pak KDM telah memperhatikan para korban bencana, telah meringankan beban
beban mereka, doa-doa mereka yang sudah terkena bencana itu semoga diangkat oleh Allah, semoga dikabulkan oleh Allah doa mereka untuk kesehatan dan keselamatan serta lindungan untuk Bapak dan untuk para tim dan untuk para pemberi ya, untuk yang memberi semuanya, yang memberikan bantuan baik itu TNI, polisi maupun semua warga atau dari konten kreator atau dari warga-warga masyarakat seluruh Indonesia. Semoga diberikan suatu penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, diangkatlah derajat semua orang yang membantu tersebut. Saya juga berkirim doa dan semampu kita ikutlah sumbangan kalau ada orang yang meminta untuk bantuan sumbangan. Karena kita niatkan tujuan kita itu untuk memberikan mereka yang terkena bencana. Jadi semampu kita, mau uang berapapun kita bantukan mereka. Ada yang sumbangan berupa pakaian, bahkan untuk orang-orang kaya bahkan miliar-miliaran yang mereka berikan ya. Nah, ini contohnya Bapak KDM ini, meskipun kadang dari kantongnya sendiri, kadang dia sendiri tidak punya apa-apa, langsung diberikannya sama orang lain. Ini dia ngonten, dia memasukkan di kamera itu tujuannya apa? Supaya hasilnya nanti dia bagikan lagi kepada orang lain. Jadi niat baiknya itu positif banget ya, sangat positif ya. Bukan berarti dia itu ngonten untuk memperkaya diri, tidak. Bahkan dia tidak punya apa-apa, makan pun dia lupa ya. Saya sungguh prihatin sebenarnya. Saya tadi hampir nangis melihat videonya. Orang pemimpin, orang kaya, orang hebat makan aja dia di atas pesawat ya. Bayangkan makannya tidak sempurna kalau di atas pesawat. Kita takut ada gerakan-gerakan pesawat itu getar-getaran. Pokoknya kurang nikmat lah, kurang dinikmati ya. Jauh betul ya, jauh panggang dari api namanya ya. Jauh betul dibanding dengan pejabat lain yang di hotel yang ber-AC yang makan enak, kasur empuk makan enak. Ini jauh beda banget ini. Kalau KDM ini memang dia rendah diri benar, dia betul-betul merakyat dan merasakan keprihatinan rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Oke, cukup sekian dulu. Saya masih tetap mengangkat tentang KDM karena ini memang masanya dia masih memberikan pertolongan bantuan untuk para bencana dan tidak juga memungkinkan untuk yang lain. Juga saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para TNI yang sudah lemah, sudah letih, mereka membantu dari awal kena musibah. Untuk Pak TNI, Pak Polisi dan semua aparat dan semua yang ikut terjun langsung membantu korban bencana, saya juga mendoakan semoga kalian mendapatkan pahala yang berlimpah, diangkatlah derajat, dilindungilah hidup kalian sampai akhir masa, sampai ke akhirat nanti. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sudah dikasih hadiah belum? Udah dapat berapa hadiahnya? Dikasih hadiah juga. Alhamdulillah. Semangat, semoga jadi atlet nanti. Mantap adik, mantap. Kita bantu turunin barang biar cepat ya. Yuk. Biar cepat. Kami dari masyarakat Aceh Tamiang berterima kasih banyak untuk Bapak Kang Mulyadi sudah memberi bantuan ke kami yang kami perlukan sangat sekali. Sehat selalu untuk Bapak Kang Mulyadi, murah rezeki, sehat selalu. Oke, teman-teman, itu dia. Merinding. Saya melihatnya sangat terharu. Bukan cukup terharu lagi, tapi sangat terharu. Ini adalah bahasa hati ke hati yang saya kira tidak bisa dibohongi. Dan kemarin Bapak Prabowo datang ke sana kan, itu rupanya kayak bangga banget lah. Bapak Prabowo Subianto loh datang ke sana. Ya, datang ke area-area juga yang area-area tersebut atau daerah-daerah tersebut didatangi oleh Kang Deddy Mulyadi, walaupun tidak semua karena memang daerahnya kan cukup besar, Pak. Gila, banjir Sumatera itu setara Pulau Jawa yang terdampak itu. Pulau Jawa tuh, dari mulai pucuk Jawa Barat, pucuk Banten, yang pucuk paling barat Banten di Merak, sampai di Banyuwangi sana, itu semuanya banjir. Anda bayangkan. Cuman kan di Sumatera karena besar, ya, tidak semua area Sumatera kena ya, karena areanya itu lebih besar, jauh lebih besar daripada Pulau Jawa, gitu. Ya. Saya sih melihat bahwa masyarakat Aceh harus memang memiliki rasa aman lah, karena keadaan seperti ini kan ya untuk aman saja mereka belum tentu gitu ya. Korban juga belum jelas ada berapa jumlahnya,
Dan saya kira pemerintah memang harus tegas dalam hal ini. Dan kemudian kedatangan Bapak Prabowo ke sana itu menjadi bukti langkah keseriusan pemerintah untuk menangani persoalan banjir. Dan mudah-mudahan juga kepada para pejabat, kepada para birokrasi ya, kepada para birokrat yang ada di birokrasi yang ada di pemerintahan yang memiliki otoritas, dan di mana otoritas tersebut berkaitan dengan lingkungan, ekologi dan semacamnya, agar ini bisa dipelajari, agar kemudian jika ada kebijakan yang salah tidak diulangi kembali. Kejadian hari ini adalah sebuah pelajaran, tamparan keras dari semesta, dari alam, bahwa jika manusia lupa siapa dirinya, maka Tuhan pun akan murka kepadanya. Tuhan murka tentulah tanda-tanda bisa kita lihat ya dari alam, dari semesta, dari bagaimana kemudian lingkungan merespon diri kita, merespon eksistensi kita. Karena kita sendiri tidak kemudian bisa menjaga, merawat, bersahabat dengan lingkungan, dengan alam, dengan ekologi. Akhirnya ya seperti itulah. Ya, kita juga tidak menyalahkan masyarakat Sumatera jika pun seumpama ada kesalahan kebijakannya. Jika pun ada warga Sumatera juga yang suka menebang pohon gitu maksud. Ya kita juga tidak bisa menyalahkan mereka lah. Mereka adalah mereka gitu. Gitu ya. Cuman saya melihat antusiasme masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera kepada Kang Deddy ini juga satu hal lain yang membuat saya kemudian terharu gitu kan. Terlepas ya siapapun itulah, apakah itu mengurangi banjirnya atau memang ada campur tangan manusia, ada pihak swasta gitu yang nakal, oknum gitu, oknum pengusaha atau oknum pejabat yang memiliki kewenangan dan memberikan izin atas penebangan hutan di sana. Saya kira terlepas daripada itu semua, masyarakat di sana itu memang benar-benar membutuhkan bantuan. Jadi mereka jangan heran terlihat sangat antusias pada saat Kang Deddy Mulyadi datang, karena memang ya mereka sangat membutuhkan itu, Pak. Sangat membutuhkan itu. Kiranya itu saja terlebih dahulu hal-hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya untuk kalian tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.